Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sekarang udah di jadwal yang biasa kita ya. Oke, aku sekalian share screen. Yang satu aja deh. Oke, jadi untuk lecture kita pertemuan kali ini akan lebih berfokus untuk ngebahas React lagi. Enggak dari initialization. Aku yakin semuanya udah pada berhasil install. Paling nge-review lagi soal ini. State management, biar kita pakai useState, karena kan yang kita tahu immutable kan. Jadi kalau misalnya udah kita misalnya ngambil data dari variabel, nah variabelnya kita rubah, si datanya nggak reset, nggak re-render lagi. Nah dengan useState dan itu harusnya bisa diatasi. Oke, terus use effect untuk nge-get data. Kak, kemarin use effect kita nggak pakai buat nge-get data. Nah, use effect ini kita bakal langsung pakai buat get data karena eh apa namanya? Balik lagi ke yang use state tadi kan misalnya variabel nggak bisa dirubah. Udah dirubah nggak re-render. Nah, caranya biar si variabel itu bisa re-render gimana? Tentu si state-nya dirubah. Nah, siapa yang berhak mengubah si state itu? Use effect. Oke. Nah, terus data management, best practice untuk ngelakuin si data management itu kayak gimana? Maksudnya data management itu apa? Misalnya yang kemarin kita contohin nyimpen data di awal tuh semuanya disimpan di komponen home, di page-nya homepage. Nah itu kan sebenarnya kurang tepat ya. Eh, Apalagi kalau misalnya nanti kita udah pakai Consume API, nggak mungkin dong kita simpannya di sana, kayak gitu. Atau data manajemennya di sana, mulai dari nge-add, nge-get, nge-hapus, kan ada fitur hapus tuh di tugas. Nah, props passing dari komponen satu ke komponen lain. Prompt passing itu apa sih sebenarnya? Ini yang kemarin sempat ngubah color, bawa variabel dari page sebelumnya atau dari tree komponen sebelumnya, nah kayak gitu. Terus sekarang bakal dijelasin lagi soal React Router, bikin initialization-nya gimana, bikin multiple page React itu gimana, move dari page satu ke yang page yang kita inginkan kayak gimana, pakai use navigation, pakai navigate, pakai tag navigate, pakai tag link bagi yang udah beberapa orang yang udah lihat di React Router-nya. Nah, managing component tree, file structuring React, local data management ini nyambung sama yang atas tapi nanti network data management. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar menggunakan API. Bakal nyambung sama API yang udah kalian buat, tapi itu masih nanti. Dan tugas. Oke, kita langsung masuk aja ke materi si React. Aku udah sedikit banyaknya ngefixing apa yang udah dikerjakan minggu lalu. Nah, ini eh ini header, ini title dari suatu page misalnya. Ini filter search bar. Kan ada tugas search bar juga tuh kalian. Nah, ini add to do yang langsung redirect, ini si komponennya dan udah based on data. Oke. Nah, sekarang aku mulai dulu deh use state. Nah, use state yang pertama kali kita dipakai di sini tuh apa sih sebenarnya, Kak? Kayak eh kan aku udah tahu nih sedikit banyaknya use state yang untuk ngubah parameter tertentu ini, kayak si search atau input. Yang ini ngubahnya gimana? Yang ini ngubahnya gimana? Itu gimana sih Kak? Boleh di-review lagi dari awal? Oke, sebenarnya balik lagi ke awal. Nah, misalnya ini function homepage ya. Function yang atas itu function untuk data management nanti. Bakal dibahasnya lebih nanti. Nah, use state itu eh state dari suatu komponen. Nah, komponen kan kita udah nggak pakai kelas komponen lagi.
Udah pakai functional component. Nah, kalau pakai functional component, cara simpen state-nya itu pakai namanya useState. UseState ini tuh bisa nentuin data kita tuh sebenarnya apa. Nah, aku di sini, sorry, balik lagi ke halaman home dulu. Aku di sini, kita lagi ngebahas yang ini ya, yang search bar. Aku di sini ingin nyimpen data yang aku akan tulis di search bar ini. Oke, aku kasih nama apa search. Oke, nah cara initiate-nya, aku praktekin lagi aja. Cara initiate-nya, dia tuh pasti punya apa destructuring dari suatu, sorry, uh, oh. Dia itu destructuring dari si useState ini. Nah, useState ini tuh kalau dilihat dia adalah suatu function yang apa? Yang isinya itu dua param. Param pertama, oh ini kita belum tentuin string. Misalnya. Nih, param pertama initial state. State paling awalnya dia itu apa? String. Nah, terus yang kedua, param yang kedua, nih string. Param yang kedua itu tuh dispatch untuk ngubahnya apa? Si set state-nya itu apa? Nah, karena dia emang based on destructuring dari dua dan array index 01 kalau kalian lihat di sini nih. Mulai dari bracket ini sampai bracket ini. Nah, ini kan string. Ini kan state-nya. State-nya apa? Yang ini fungsinya apa? Nah, kita bisa structuring sendiri. Kita pengen punya variabel namanya search. Atau dalam hal ini lebih pantas untuk disebut state dengan nama search. Nah, variabel kedua udah pasti function. Functionnya apa? Functionnya itu set state. Set state-nya buat apa? Set state-nya untuk ngubah si data state yang udah kita tentuin, yaitu si search. Makanya better kita ngasih namanya set search ngikutin dia. Sebenarnya kalau kamu mau ngasih nama set set to do satu misalnya, ini jalan. Ini jalan. Ini jalan. Padahal aku pakai set to do satu. Nah, tapi untuk kode kita yang semakin apa yang bagus itu readable, itu makanya pakai set search. Namanya sesuaiin sama nama si variabel yang pengen kita buat atau state yang pengen kita buat. Nah, ini kan value awal. Nah, Kak, kalau misalnya kita udah punya variabel tertentu dan kita anggap katakan ini itu equal dengan const atau let search 2 sama dengan ini. Ini ya equal dengan ini. Nah, terus cara kita pakainya gimana? Karena ini udah langsung merupakan suatu variabel atau state ini udah merupakan konstan, kita tinggal pakai langsung ini isi sebagai si value di dalam inputan. Nih, kita kan punya input dan input punya value. Aku kalau ngubah data di sini, dia bakal muncul di sini. Tapi aku nggak bisa ngubah. Kenapa? Karena value-nya udah pasti ini. Immutable. Kalau value-nya udah ada di sini, dia nggak akan keganti. Cara gantinya gimana? Pakai set tadi. Search. Search tadi punya initial value apa? Search tadi punya initial value string kosong. Makanya dia kosong. Nah, saat aku ubah, kok Kak ini bisa berubah, yang aku enggak. Nah, harus tahu di React Form itu ada namanya set apa? Ada namanya event. Nah, event itu di form terutama kayak input ini ada nama event namanya on change atau on hover atau on click. Itu semua event namanya. Nah, apa? Kita untuk ngubah si set state untuk manggil si function set state ini, kita perlu data yang diinput di dalam state-nya dong. Maksudnya di si tag inputnya ini. Nah, misalnya aku input huruf S, ini harusnya search berubah jadi S. Cara ngubahnya gimana? Harus pakai set search sama S. Harus kayak gini, set search S. Nanti kalau nambah A, A. Nambah D, D. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu value-nya ngambil dari mana? Nah, dari event setiap apa? Perubahan, hover, atau apa, itu punya value. Nah, khusus di dalam tag HTML input atau tag markup language-nya input dan form-form lainnya,
Itu terutama yang bisa diisi ya, bisa diisi, bisa dirubah, bisa di change, atau radio buttonnya bisa diklik. Itu pakai on change dan value-nya ada di dalam event tersebut. Nah, Kak, aku kalau ngekonsol log event isinya panjang banget. Nih, isinya banyak banget. Ini yang mana sih? Sebenarnya cek isinya tuh di mana sih? Nah, coba kita isi di dalam target. Nah, nih yang aku masukin S tadi, dia ternyata ada di dalam event. Ini kan seluruhnya event nih, objek event. Di objek event ini ada target. Targetnya di mana nih? Kalau kalian hover, targetnya ini mengarah ke si input search bar ini. Lihat berubah warna. Nah, kita bisa langsung nge-get si value-nya yang berubah itu berapa. Misalnya, harusnya dia di bawah itu jadi SA. Tuh. Nah, karena kita butuh si value ini dipunyai target, target itu dipunyai event, maka kita bisa ngambil value-nya dengan kayak gini, event, target, value. Nah, nih, setiap ada perubahan, maka dia kayak ubah. Karena kita udah dapat value yang kita inginkan, kita tinggal masukin dia ke function set state dengan nama set search di sini. Kalau kita ubah di sini, dia akan mengubah value si search yang konstan ini, konstan, tapi bisa diubah oleh si function set search, dan search ini otomatis akan mengisi value yang ada di sini. Jadi urutan ketik di sini, set, masuk ke dalam event, event masuk ke dalam handle change search kita ambil target value-nya kita set ke dalam state search, dan ini akan berubah jadi S, kayak gitu. F ya, tadi F. Nah, itu basicnya untuk yang use state. Intinya sih kayak gitu. Ini bisa diaplikasikan di mana aja, Kak. Bisa tergantung tipe ya. Yang aku asumsikan di sini tipe data si state ini akan berupa string karena ini apa namanya input input kan isinya string. Nah kalau misalnya tipe data lain bisa nggak Kak? Bisa. Bisa. Contohnya kayak gimana? Contohnya ini. Nih kita punya file punya data yaitu array suatu objek. Bagi yang misalnya merhatiin ini aku tambahin ID dihirauin dulu aja ya. Ini misalnya kan ID di database kalian ada ID kan. Nah ini sebenarnya penanda aja, nggak apa-apa. Di skip dulu nggak apa-apa. Oke. Nah ini use state-nya kita bisa tentuin tipe datanya apa. Nih use state kita tahu tipe datanya itu array. Array-nya isinya objek. Objeknya isinya apa aja? Ada ID, ada title, ada status, ada kategori. Ini initial state-nya siapa? Initial state-nya si array to do's ini. Titik-titik-titik ini cuman istilah buat destructuring doang ya, biar nunjukin kalau tahu ini tuh array. Biar gampang ngeliatnya aja. Namanya apa? Aku tentuin namanya to-dos. Untuk ngubah si data ini pakai apa? Set to-dos. Oke. Sama ya kayak yang atas. Masuk ke use state untuk nge-get data. Nah, tadi aku sempat bilang, dari kemarin-kemarin bahkan, kalau sebenarnya variabel di dalam React itu atau bahkan React sendiri itu immutable, tidak dapat berubah. Kalau misalnya, makanya ada use state untuk mengubah si data ini. Nah, tapi Kak, katakan aku kan punya state-nya di page halaman ini aja. Kemarin tuh aku coba untuk pindah halaman ke halaman to do. Aku tuh udah dapet ininya. Pas aku submit, data to do-nya tuh nggak masuk karena si state-nya itu nggak kebaca. Karena si use state ini kan hanya di dalam komponen si ini. Nih, kalau kalian lihat, use state ini dia ada di dalam komponen homepage. Jadi kalau kalian pindah ke halaman to do sini tuh nggak kebaca di state-nya si halaman add page. Oke. Nah, terus gimana dong Kak? Aku kan misalnya datanya sekarang kita ngerjainnya di lokal. Nah, nggak apa-apa. Kalian bisa manipulasi datanya di dalam si variabelnya ini.
kan tadi nggak immutable. Nah, itulah tugasnya use effect. Use effect itu kan tadi untuk get data. Nah, ya udah kita bikin aja function sendiri khusus untuk get si data ini. Namanya apa? Oke, get to do's. Get to do's tuh untuk ngambil array. Loh, apa bedanya dengan data sama dengan array to do's, Kak? Nah, sebenarnya yang dibutuhinnya itu bukan si data sama dengan get to do's-nya, tapi si set to do's-nya ini. Setiap pengennya, setiap use effect, setiap ada re-render, datanya ini tuh dimanipulasi ulang. Dengan data apa? Dengan data yang baru. Nah, misalnya array to do's ini value-nya isinya cuma sampai 5. Setelah aku tambahin jadi 6, di array to do's-nya misalnya, ini kan array to do's, tolong tambah satu array, tolong tambah satu data di array ini. Ini kan bakal jadi 6 kan, tapi kan ini nggak kerender ulang, nggak kerender ulang, karena yang aku render si to do's ini. Nih, to do's ini yang aku render. To do's ini yang aku render. Nah, satu-satunya cara untuk kita ngubah si data to do's ini kan tadi pakai set state. Nah, ya udah, kita set state-nya guna di setiap kali akan ada rendering, yaitu di use effect. Kita set to do's. Jangan lupa pakai ini ya. Kalau kalau kalian nggak pakai ini, kalian bakal rendering tiap detik. Kalau kayak gini bakal rendering tiap detik. Ini tuh namanya dependensi. Kalau di materi kemarin aku udah bilang, setiap misalnya ada perubahan, misalnya kalian pengen rendering setiap ada perubahan, oke, kalian bikin aja dependensi di sini. Jadi kalian pengen nge-get data setiap ada search. Nah, itu bisa. Tapi dalam kasus ini, use effect hanya akan aku lakukan setiap ada rendering. Ini tuh berarti artinya setiap ada rendering ya. Rendering tuh kayak gimana contohnya? Aku refresh, cycle ulang, rendering ulang. Aku pindah page, balik page, itu rendering ulang dia. Nah, oke. Itu basicnya dari use effect untuk get data. Nah, sekarang setup data management. Aku ini naikin dulu aja kali ya. Setup data management, aku pengen langsung masukin ke handle local data management. Oke. Nah, data ini tuh sebenarnya jangan di dalam homepage. Di mana kalian punya satu file khusus untuk nyimpan. Misalnya ini nanti API, yang ini aku simpan dulu di lokal ya. Nah, aku simpan datanya di lokal. Terus kalau datanya nggak ada di lokal, cara ngambilnya gimana, Kak? Nggak apa-apa, nyantai. Bisa diekspor. Ekspor array kedua. Apakah ini best practice? Tentu enggak. Karena kita nge-ekspornya full si array. Terus yang baik apa dong, Kak? Nah, kan tadi kita udah bikin function sendiri untuk si get datanya ya, nge-return. Jadi kita ambil function untuk dapetin data. Kita simpan aja ya udah. Halo? Ada yang mau ditanyain? Aku lupa buka ini ya, buka chat sorry. Kalau ada yang mau chat, ada yang mau nanya boleh langsung di chat ya. Aku sambil mantengin chat nih sekarang. Oke. Nah, ya udah kita apa? Masukin aja function si getToDo's-nya di sini. Terus functionnya yang kita ekspor. Nah, oh bisa Kak kayak gitu? Bisa. Dengan kayak gini, manajemen data kita akan ada di full di local.js. Datanya bisa kita ambil dengan function getToDo's ini yang return array yang di atas ini itu di homepage. Jadi kita udah nggak perlu lagi ini. Terusnya kita import dari util. Nih, aku tambahin util lokal, ambil getToDo's. Yang ininya terus. Ini di komen dulu. Sorry. Di komen dulu aja isinya. Array to do, use step to do, set to do. Ini bisa aku langsung pakai get to do's. Atau karena kita udah tahu setiap kali rendering dia bakal set to do's, ini sebenarnya kita udah tinggal array kosong aja. Nih. Loh Kak, ini array kosong kok datanya ada. Betul, karena kalau kalian lihat dari JavaScript sendiri, dia kan ngeran dari atas ke bawah. Dia bakal dari sini, 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 sini. Oke, aku punya state dengan nama to do's.
Dan function untuk mengubah state tersebut namanya setToDo's, yang initial state-nya itu array kosong. Oke, state eh, state declaration successfully kayak gitu. Terus apa? Oke, lanjut ke use effect. Use effect ini bakal di run belakangan. Nah, use effect di run belakangan. Oke, gue punya data. Saya punya data. Datanya diambil dari mana? Dari function getToDo's yang kita import dari localJS. Datanya array tadi kan, array yang kayak gini kan, array dari data. Diapain? Dimasukin ke setToDo's. Nah, ToDo's yang ini value-nya akan menjadi data yang ini. Ya, walaupun si filenya nih, kalau kalian lihat, sempat lihat aja, ini kan kedap-kedip ya. Awalnya datanya tuh kosong. Jadi setelah ditempelin si HTML tag-nya, datanya tuh masih kosong. Datanya baru dapat rendering ulang untuk data yang perlu render perlu re-render. Nih. Tuh. Kalau kalian lihat si satunya ini tuh nggak ada, tadi nggak ada. Oke. Itu sih use effect untuk ngubah data. Dan lokal dan kita udah berhasil untuk ngubah data manajemen ke dalam lokal. Terus Kak, kalau misalnya ada perubahan data kayak gimana? Contohnya, kita jangan dulu ke add karena add ini bakal di halaman sebelah. Contohnya kita pengen nge-delete data ini. Datanya tuh di mana sih? Yang perlu kita lihat itu seperti itu. Misalnya karena kita datanya masih lokal, datanya di mana? Di array to-dos. Oke, jadi kalau misalnya aku mau nge-delete sesuatu, aku perlu ngehapusin data dari si array to-dos ini. Betul? Misalnya aku pengen menghapus yang IRD. Udah selesai, nggak perlu. Oke, hapus. Nggak ada kan? Nah, pengennya kayak gitu. Tapi kita bakal ngelakuinnya di codingan. Caranya simple. Kalian manipulasi array caranya kayak gimana? Manipulasi array caranya ya udah tinggal pakai function untuk menghapus ini. Delete kontak. Delete kontak. Delete to-dos. Delete to-dos. Sorry. Jangan lupa diekspor. Nya karena tadi ini nih, ini butuh function delete to-dos. Oke. Nah, ini tuh kayak gimana sih? Ini tuh sebenarnya script biasa. Nih, aku pengen ngehapus berdasarkan eh, karena aku ngecontohin ke kalian belum ada ID, aku pengen ngehapusnya berdasarkan indeks aja. Data yang aku ingin hapus itu indeks ke 2, indeks ke 1. Data nomor 2, indeks ke 1. Pertama, yang harus kita dapetin adalah si indeksnya ini tuh di mana? Dapetin indeksnya ini gimana? Oke, indeks dulu ya, indeks. Nanti aku pindah tag. On delete. Aku punya button. Buttonnya di mana? Oh, buttonnya ternyata di dalam to-do list. Nah, to-do list ini kan komponen ini, komponen keseluruhan nih. Aku bisa to-do. Nah, ini tuh to-do list nih. Section ini, bentar, salah. To-do list tuh gimana ya? Nentuin. Oke. To-do list ini intinya dari nomor, dari NO ini, dari table head, sampai data ini. Nah, ini namanya si to-do list. Nah, Kak nggak percaya. Ya udah. Nih, tapi aku liatin ke kalian ya. Nah, aku tuh ngirim props. Ada 2 yang aku kirim. To-dos, datanya kita, si dari 1 sampai 5 ini, 1 sampai 5 ini, ada 5 data. Itu kita kirim semuanya ke si sebagai props untuk komponen namanya to-do list. Dan aku tuh ngirim function on delete ini. Yang ngambil delete to-dos. Nah, jangan lupa setelah dihapus harus di set to-dos lagi. Kenapa? Karena biar datanya refresh. Nih aku contohin yang nggak ada ya. Nih, aku hapus klik-klik macam manapun nggak akan bisa. Karena ya variabelnya udah kosong, udah berubah, tapi datanya nggak di-render ulang. Rendernya dengan apa? Dengan set to dos ini, dengan set state ini. Nah, makanya pas aku refresh, datanya hilang karena udah aku hapus semua. Oke, balik lagi. Nah,
on delete ini bisa aku passing ternyata. Jadi props passing itu tuh nggak cuma buat state, nggak cuma buat data, nggak cuma buat variabel, tapi kalian tuh bisa basically ngepassing apapun propsnya. Dalam hal ini aku ngepassing dua function untuk ngehapus suatu data dan data itu sendiri. Kita cek ya di dalam komponen to-do list ada apa nih. To-do list aku nerima dua. Kalian jangan kaget ini apa. Ini sebenarnya basically cuma ini props. Kayak gini. Atau kalau kalian tadi di minggu-minggu kemarin aku nulisnya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini sama. Ini props.todos dengan ini sama. Kayak gini aja ya biar gampang. Biar kalian paham. Oke. Nah, di sini di to-do list ini aku punya ini. Aku punya table, dia akan nge-return satu table utuh yang hanya punya satu kepala, table head namanya. Isinya apa? Nomor, kategori, title. Title ini ya udah title, status, action. Nah, terus cara untuk misalnya kita rendering data yang banyak kayak gimana? Kita tahu data kita merupakan suatu array. Nah, dari materi yang kemarin aku sampaikan, itu tuh sebenarnya bisa kalian passing, ditranslate sama dia menjadi markup page dengan map. Nah, map ini tuh sebenarnya nge-translate nih. Jatuhnya kayak gini map itu ya. Dari kayak gini 1,2, 3, 4. Katakan ini tuh data-data yang aku punya ya. Sama dia tuh ditranslate jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, map itu tuh sebenarnya kayak gini. Kenapa kayak gini? Karena dia nge-return satu-satu. Nih kalau kalian lihat nih, to do map. Map itu iya dari kata mapping. Dari bisa dibilang kalau bahasa Indonesianya itu untuk ngubah bentukan data. Kalian terima data sebagai satu, tapi kalian bisa return data tersebut sebagai HTML misalnya paragraf. Tapi satunya di bawah tetap. Dalam kasus ini, yang kita bawa itu array of object, kita mapping, datanya diapain? Datanya dikirimkan ke komponen lainnya. Nah, komponen lainnya apa? Dalam kasus ini aku nerima row. Row ini tuh satu komponen pribadi, satu komponen sendiri. Ini tuh satu komponen, ini satu komponen, tapi aku looping 5 kali. Ini tuh 5 kali. Nah, yang aku kirimkan ke komponen selanjutnya, props passing selanjutnya, itu apa? Nih, aku punya ini gara-gara error aja ya. Ini gara-gara, nih, kalau nggak ngirim key, ini bakal error. Sebenarnya bukan error sih, katanya setiap child dari suatu list harus punya unique key prop. Key-nya dipakai apa enggak sebenarnya nggak masalah. Tapi ya sarannya, tolong kalau misalnya kalian ngerendering data lebih dari satu atau list, tambahin key, isinya bebas tapi unik. Apa itu yang unik? Unik itu bisa ID, bisa indeks. Indeks kan pasti unik ya. Nggak kan indeks dengan 0. Apa indeks 0, data paling pertama itu ada 2. Namanya aja data paling pertama. Jadi cuma satu. Kalian bisa masukin dia sebagai indeks atau mau pakai ID juga nggak apa-apa. Nah, nomor. Nih, aku tuh udah pengen pakai nomor. Nomor kan dimulainya dari satu ya. Sementara array itu dimulainya dari indeks ke 0. Ya udah, indeks tambah 1, 0 tambah 1, 1. Data pertama adalah indeks 0 tambah 1. Itu 0. Indeks aku passing juga. Apa aku passing? Karena kan kita bakal ngehapus ini berdasarkan indeksnya. Nah, nih aku bawa on delete. On delete ini yang masih aku bawa nih. Aku ngambil on delete dari prop sebelumnya ya, dari homepage. Bawa on delete. Nih on delete handler. Aku terima di table list. Masih aku kirim lagi ke si table row ini. Table row ini. Nah, table row ini dia akan nerima banyak-banyak apa namanya? Dia akan menerima beberapa props. Yang salah satu propsnya itu function yang tadi kita passing, termasuk id indeksnya nih.
Jadi ini tuh sebenarnya unik nih. Biar lebih ini kupon solve bisa nggak ya? Index. Oh nggak mau deh dia. Bukan suatu JSX. Oke, bisa digini nggak? Nggak bisa. Oke, nggak bisa. Jadi kita mestinya nih. Ini aja ya. Kita tahu nol itu apa nomor itu indeks plus satu. Ya udah berarti ini tuh data data ke nol. Nah, terus eh aku ngirim ngirim on delete-nya gimana caranya? Nah, kita lihat on delete itu aku asumsinya tuh di mana nyimpannya. Nah, oh, aku nyimpannya di dalam action, di dalam button nih. Aku punya button namanya delete button. Nah, delete button aku tuh bukan sekedar button. Delete buttonku pun komponen. Komponen dia pengen nerimanya 3. Dia punya index, punya ID, dan punya function on delete. Jadi on delete ini perjalanannya cukup panjang. Dia dari homepage, masuk ke to do list dilempar ke row dilempar lagi ke button. Nih buttonnya bawaannya React Bootstrap, variannya Danger biar warnanya merah, dan dia ada event on click. Button itu punya event namanya on click, dan setiap kita lakuin on click, dia akan ngeran function yang ada di dalam si event handler ini. Fungsinya apa? Fungsinya kita tentuin sendiri. Fungsinya apa? Fungsinya apa? On delete. Nah, oh Kak, on delete ini pakainya apa? Balik lagi ke paling awal, homepage. Enggak, sorry, udah di lokal sekarang on delete. Nih, oh, masih di homepage dan homepage. Homepage tuh punya on delete handler. On delete-nya kan kita bawa nih dari awal. Nah, tapi on delete ini kan dia menjalankan delete to do's. Nah, delete to do's tuh butuhnya apa? Delete to do's tuh butuhnya apa? Indeks yang akan kita hapus. Ya udah, kita kirim aja indeksnya. Kita punya indeks, kita kirim ke buttonnya si delete button ini, functionnya kita passing, di dalam buttonnya masukin ke dalam event handler on click untuk ini. Nah gitu guys. Nah, dengan kita ngeklik ini, dia akan on delete membawa indeks yang on delete-nya ini nyambung ke table row ini, nyambung ke to-do list ini, nyambung ke homepage ini. Saat kita masuk indeksnya, oke, aku akan ngehapus indeks ke 0. Aku ngehapus indeks ke 0. Setelah datanya di array variable itu kosong, udah mindah. Nah, set to-dos-nya ini digunakan untuk re-render data kalian. Jadi setelah datanya hapus, ininya tuh di-reload lagi. Oh, data gue tuh udah nggak 5. Data gue tuh sisa 3. Tolong dong, to-dos aku akan memanggil set to-dos untuk mengubah state yang asalnya datanya sebelumnya 5 jadi 4, jadi 3. Itu kenapa setiap ada perubahan kita selalu memanggil set to-dos. Oke. Nah, apalagi sih? Selanjutnya handle local data management. Oke, itu tadi udah termasuk si handle combination dari variable dan state management. Yang tadi, variable array to do dengan state management di homepage di data. Karena kalian harus ingat-ingat state itu kepemilikannya function JSX-nya. Jadi state ini bisa kalian passing sebagai props, tapi ya datanya tetap kepemilikannya homepage itu. Intinya sih itu. Oke. Uh, untuk React Router kesampingkan dulu ya. Katakan asumsikan ini masih di halaman yang sama. Aku pengen ngebahas dulu add to do. Oke, add to do ini aku pindahin ke dalam lokal data management. Fungsinya dia simple. Dia ngapain sih? Fungsinya ini kalau kalian lihat cuman ini doang. Yaudah, to do yang sebelumnya masukin ke dalam array, tambahin data to do yang baru. Sesimpel itu. Sorry, add page-nya mana ya?
Itu dulu dihapus homepage, dan itu page-nya harus nerima itu dulu, ngambil dari sini. Sorry, itu dulunya ngambil dari utils nih. Aku bakal ngimport etudunya dari util. Nah, nih, ini salah satu alasan kenapa aku bikin lagi step baru di halaman yang berbeda, namanya add to do. Karena ya si ini bakal kepemilikannya apa? Si step to do ini kepemilikannya hanya punyanya add to do page. Oke, lanjut. Nah, ini bahasa lanjutan yang kemarin sebenarnya. Dia ada title, ada kategori, ada status. Ada kategori, ada title. Title tuh description-nya, aku masih ini ubah. Sorry, kategori. Ini status kok kategori. Mana? Ini status. Ini title. Sekarang dirubah ya. Ini nggak ada namanya. Kasih namanya dulu. Kategori. Oke. Ini kategori, ini title to do, ini status. Nah, di sini aku hanya punya satu state. Kak, datanya ada 3 kok satu state. Nah, satu state ini objek. Objek kan isinya bisa banyak kan. Ya udah, kalian bisa persingkat itu aja. Jadi state kalian itu bukan berupa primitive data atau primitive data boolean. Kalian tuh punya state dengan objek. Nah, cara ngubahnya kayak gimana kalau misalnya objek, Kak? Ya, sesuaikan aja objeknya. Misalnya kayak gini nih. Yang teks saja ya biar gampang. Teks kan tadi kita pakai on change ya, on changes. Nih, step paling awal data si itunya tuh title. To do dot title karena dia objek kan. To do dot title. Berarti kita harus nyimpan value-nya dia. Bentar, kok di sini? Bentar, sorry. Value-nya dia. Oh, ini form bawaannya ini ya, form bawaannya React React Bootstrap. Oke. Kalau bawaannya React Bootstrap, dia harus pakai ini. Gimana aku nyontohinnya? Value-nya dia udah ngambil dari ini. Dia langsung nggak aku kasih on change pun. Ini aku komen ya, aku komen dulu. Nggak aku kasih on change pun dia masih bisa berubah. Kalau kalian, jadi seolah-olah si value-nya itu tuh udah dibuatin kalau sama sih. Kalau kalian misalnya pakai pakai ini ya, pakai yang aku contohin si React Bootstrap ini bakal pakai kayak gitu. Si form select apa form control yang isinya text area. Nah, jadi udah nggak apa-apa. Tapi kita bakal ini, kita bakal tetap pengen ngerubah si value-nya kan. Aku pengen si title ini tuh dari string kosong diubah jadi apa namanya, apa yang aku isi. Nah itu kayak gimana? Pakai set to do kan? Oke, berarti Kak tinggal, sorry. Berarti Kak tinggal set to do terus ini ya title value. Ini bisa, ini jalan. Sebenarnya ini jalan ya kalau kalian mau. Nih aku buktiin dengan console log to do dot title. Ini jalan tuh, jalan. Bener, titlenya berubah. Yang nggak berubah tuh, oh ini udah aku contohin kemarin nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, lihat. Yang asalnya kosong, kategori statusnya ada, jadi title-nya doang yang ada. Karena kalian nih ngesetnya hanya title. Oh, berarti value sebelumnya si eh objek state itu harus dibawa ya? Iya, betul. Termasuk array. Array pun nanti kayak gitu kok. Jadi kategori adalah to do dot kategori. Karena kita ngubahnya satu value per satu value, jadi kalian bisa kayak gini, to do dot status. Yang kalian ubah nih value-nya kan event target value kan, seperti biasa kan. Dia eventnya apa? Eventnya on change. Dari on change
data apa yang berubah, dan value-nya apa, value-nya ngambil dari sini, value-nya ada. Nah, tuh kayak gitu guys. To-do.kategori, to-do.kategori, to-do.kategori. Coba bentar. Nah, nih kalau kalian lihat, oh nggak ada yang nanya. Kirain. Nih kalau kalian lihat, aku sengaja nyimpen title-nya terakhir nih. Ini kan perubahan struktur ya jatuhnya ya. Yang asalnya title paling atas, title-nya aku simpen paling belakang. Dia ngaruh. Tapi tetap ini kan isinya objek yang sama kan. Ya udah, jadi sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau misalnya data kalian udah banyak banget, misalnya ada objek isinya 10, kayak gini kan capek. Mendingan kalian pakainya destructuring. Ya udah tinggal oke, semua to do masuk ke sini termasuk title. Nah, title-nya diubah jadi value yang baru. Jadi jatuhnya kayak ada dua title, bukan ada dua title. Title yang sebelumnya itu value-nya to do title bakal ditimpa sama title yang ini. Pakai destructuring ini. Ini apa? Nyempurnain materi kemarin aja. Oke, katakan aku pengen ngasih conditional rendering. Tombolnya nggak bisa aku klik kalau judulnya belum 4 huruf. Karena task nggak akan ada yang lebih sedikit dari 4 huruf. Asumsiku kayak gitu. Nah, kalian tuh bisa implement conditional rendering di situ. Conditional renderingnya kayak gimana? Ya udah, kalian pengen statusnya apa? Pengen ngerender dua button yang berbeda, button yang oke untuk diklik, button yang di-disable untuk diklik. Nah, syaratnya pakai apa, Kak? Conditional tuh pakai apa? Pakai if else. If-nya kayak gimana, Kak? Nah, if-nya ya udah kayak gini aja. Kalian pakai pakai inline ya. Inline. Nama apa? Ini tuh satu baris nih. Baris namanya inline. Inline apa ya? Pokoknya conditionalnya pakai inline if. Yang asalnya if, buka kurung kurawal, else, buka kurung kurawal lagi. Jadi satu aja. Nah, apabila panjang dari title yang di-input lebih dari 4, sudah lebih dari 4, tolong render tombol yang oke. Kalau belum, else tuh titik dua di sini, render aja yang gagal, yang jeleknya, yang nggak bisa diklik, yang warnanya merah. Oke, ku isi dengan penyempurnaan. Saat dia ada perubahan value ke, soalnya masih ada. Saat dia ada value penyempurnaan, value ini lebih dari punch, pengennya lebih lebih dari 4 kan? Berarti 5 itu lebih dari 4, baru berubah dia. Kalau dari form ini eventnya apa, Kak? Kok di button kakak nggak ada event apa-apa di sini, nggak ada event on click. Kalau kalian mau implement on click itu bisa. Cuma kalau bentuknya udah form, best practice-nya adalah kalian implement ada namanya event on submit. On submit. Dia hanya ada di dalam form, tag form paling luar, di HTML atau markup language lainnya juga ada form paling luar namanya apa? Paling luar namanya form. Nah, dia bawa apa? Dia bawa event. Sama bawa event. Eventnya bakal aku bawa ke onSubmit handler. Function di atasnya. Oke, onSubmit handler ini ngapain, Kak? Dia event prevent default. Kenapa kayak gini? Karena by default eventnya onSubmit itu ditentukan setiap kali submit maka akan nge-refresh halaman. Dan kita tuh sebenarnya nggak ingin halaman itu ke-refresh karena kalau misalnya ada kegagalan upload, misalnya API kita udah menyarankan kayak nggak boleh data duplikat atau misalnya input tidak benar tapi errornya adalah error API bukan error dari front end kayak yang sekarang, maka itu akan merepotkan untuk user juga karena kalau nge-refresh kan data dalam bakal hilang kan, makanya kita kasih event prevent default. Nah terus setelah event prevent default yang dilakuin apa, kan tugasnya si form ini tuh untuk nge-add to do. Nah, panggillah function add to do-nya dari lokal, dari ini, dari apa? Data management yang lokal. Nah,
Add to do. Kak, kok nggak yang ini nggak di set state sih, Kak? Nggak usah. Kenapa? Karena dia ada di beda. Aku set state pun, apa set state yang pengen aku rubah? Nggak ada kan? Nah, terus Kak, caranya gimana? Dengan kalian pindah, misalnya aku tambahin, oh sorry, navigate-nya aku hilangin dulu. Dengan aku tambahin sini, tapi aku balik ke sini, oh nggak mau, oh nge-refresh ya kalau aku ngetik sendiri, oke. Nggak bisa kayak gitu berarti. Nah, kan nggak boleh nge-refresh ya, karena data variabel itu disimpannya di memori. Kalau kalian refresh, kalian ulang memori kalian. Nah, dengan kalian navigate, navigate ini bawaannya use navigate bawaannya React Router DOM, use navigate, kalian tentuin dulu use navigate itu function yang akan memanggil apa namanya? Cons atau props navigate. Navigate ini bebas sebenarnya namanya, tapi biar rep apa? Deskriptif ku namai navigate. Nah, navigate ini itu akan jadi suatu function mirip kayak set to do's. Set to do's kan untuk ngubah set state ya. Navigate ini untuk ngubah root root kita sekarang. Nah, dengan kita balik lagi ke halaman home membawa data yang udah ditambahin dengan kata lain dengan tanda kutip ya. Ini kan udah disubmit. Berarti data ini udah akan masuk ke dalam si array to do. Dengan aku masuk ke array to do, datanya masuk kok, datanya masuk Kak. Ingat, kita tuh ada use effect. Nah, ini kenapa kita ada use effect. Setiap kita ngerender lagi halaman ini, dia akan manggil lagi ini. Saat dia manggil data ini, datanya tuh udah nambah satu. Saat di set data set to do's dengan ini, ya datanya udah nambah satu. Mirip dengan delete, kenapa delete kalian ada set to do's-nya. Nah, tapi set to do's-nya ini dipanggil saat rendering ulang, yaitu saat pindah halaman. Kayak gitu guys. Untuk cara nambahin menggunakan handle local data management, setup data management, combination var state, cross passing dari komponen satu ke komponen lainnya. Termasuk tadi sedikit nyinggung soal router, di mana kita bisa manggil function untuk ngubah data di page manapun yang kita mau selama itu udah di. Oke, nah sekarang kita masuk ke React Router. React Router ini kemarin nggak sempat gue bahas karena udah terlalu malam. Oke, React Router ini dimulai dari initialization. Initialization lebih tepat adalah dimulai dari installing. Installingnya bisa dicek di sini. Nih, dia tuh harus nginstal React Router DOM namanya. Kalian mau install sebagai dev dependency nggak apa-apa, install dependency nggak apa-apa. Yang penting dia kalian npm i add React Router DOM. Ngikutin aja si petunjuknya. Petunjuk dari navigation tutorial. Nah, npm install React Router DOM. Oke. Itu initialization-nya. Pak, cukup. Oh enggak, belum. Nah, setelah kita install kan kita harus pakai kan. Nah, kalian tuh kan asumsinya pengen pakai router ini tuh di mana-mana kan. Di page apapun. Seluruh React kalian tuh pengen diselimuti sama routingan. Biar kalian setiap pindah halaman, kalian nggak usah set style root lagi. Jadi, kita harus ngesetnya di mana? AppJS kah? Kan ini paling luar. Dan kelihatan nih kakak ngeset di sini. Yap, tapi kalau lebih tepatnya kita harus kan kemarin dicontohin ada browser routernya ya, browser router nih, browser router. Nah, browser router ini tuh harus ada di partner. Kalian bisa simpan browser routernya di sini. Ini aku komen dulu misalnya ya. Kalian bisa implement browser routernya di sini. Cuman aku nggak begitu seneng ngeliat terlalu banyak komponen di sesuatu perlu.
Karena kan browser router ini tuh emang kayak rootnya lah pasti ada. Udah nggak usah ada di sini. Kita simpen di root atau indeks paling akhir. Indeks apa? Eh Nih di render, bahkan di rendernya di bawah strict mode. Nih browser router disimpan paling luar. Ini buat apa? Ini buat inisialisasi doang. Ini untuk menandakan oke, semua komponen yang ada di dalam browser router ini merupakan atau bisa dibilang akan bisa diimplementasikan rute atau perubahan page di dalamnya. Cara setupnya kayak gimana? Nah, karena kita udah di dalam browser router, nggak usah nyimpen ini lagi ya. Aku tinggal pakai roots-nya. Nah, nih aku ada ini. Aku ada header. Header ini tuh kalau kalian lihat dia selalu ada di halaman manapun kan. Mirip dengan eh, Facebook yang ada header ini di halaman manapun, mirip dengan Google yang selalu ada halaman ini di halaman manapun. Nah, itu header. Nah, header ini nggak masuk ke dalam routingan. Kenapa? Karena ya aku pengennya di semua halaman tuh ada. Jadi nggak perlu ada routingan lagi. Nggak perlu ada apa? Nggak perlu dia ada slash-slashnya lagi untuk ngebuka si halaman tersebut. Oke, itu kan. Oh iya, lupa kecat. Recruiter, handle private. Nanti aku bahas lanjut. Nih, sekarang kita lanjut ke oh, sorry. Browser router apa inisialnya belum selesai. Nah, inisialnya gimana? Aku kan tadi punya halaman dua. Halaman aku ada homepage, ada to do page. Katakan ini nggak ada dulu ya. Sorry. Nah, aku punya halaman dengan homepage dan to do page di mana di slash dan di slash add. Slash itu artinya gini, slash add ya gini. Nah, dengan kalian udah ngedesain kalian apa ini bentukannya kayak gini, berarti kan implement multi page dalam Ria kalian. Terus Kak, tadi Kakak ngeklik tombol add to do pindah ke halaman ini gimana caranya? Balik lagi ke homepage, balik lagi ke halaman home. Tadi nih aku punya buttonnya akan navigate ke add. Sesimpel itu, mirip kayak add to do ini, navigate ke home, navigate ke add. Jangan lupa pakai use navigate-nya di paling atas. Tinggal pakai pet yang sesuai dengan yang kalian sudah daftarkan ke AppJSX ini. Slash. Kak, kalau misalnya aku nge-implement sesuatu yang page yang nggak ada. Dia pindah ke ada. Tapi halamannya nggak ada. Dia karena dia nggak ada komponen di sini. Tapi headernya tetap ke bawah, karena header ini kan nggak berlaku kepada si routing. Oke, kita balikin ya. Oke, itu cukup untuk initialization. Tadi oh ini udah langsung kejawab nih. Handle move to another desired page. Kita bisa pakai use navigation. Use navigation yang tadi aku contohin, simpan paling atas, navigate ke halaman yang kita inginkan. Bisa juga kalian itu, ini on click-nya aku komen ya. Jadi add to do nih nggak ngapa-ngapain nih. Kalian bisa pakai link. Ini bawaannya React Router DOM. Ini kalau nggak salah kemarin udah ada yang nanya ke aku juga, Kak, React Router DOM-nya pakai apa? Pakai link. Bebas. Cuman kemarin aku belum sempat ngajarin ini pakai link. Nah, oh, kok nggak bisa, Kak? Kalian belum ngasihin props-nya. Pengen tuh gini. Pengen ke halaman N. Nih, sama persis. Tuh. Link sama navigate button ini itu sama. Cuman link biasanya untuk lebih tepatnya di navigation bar. Oke. Terus apalagi tadi aku satu lagi nyontohin pakai navigate. Oh, selain ada link ada juga namanya navigate. Navigate ini tuh kan tadi kita pakainya use navigation ya. Nah, dia bisa juga pakai ini. Navigate.
Jangan lupa diimpor to /n. Kak, ini kok langsung pindah-pindah terus? Nah, navigate ini bukan suatu komponen sebenarnya. Bukan suatu button. Dia kayak function navigate kayak gini. Ini tapi ditranslate. Nih. Jadi saat kita manggil dari atas ke bawah daftar to do set, dia ngebaca ini, dia langsung navigate ke halaman add. Nah, jadi ini tuh bisa aja kayak gini nih, kayak nah, navigate yang atas. Sorry. Nggak keren. Return berarti, return. Atau langsung dipanggil props-nya aja. Seingatku langsung dipanggil props-nya tuh aman. Change fonts, change page. Function change page. Return. Change page. Nggak kepanggil ya. Navigate. Dia harus sebagai ini berarti. Kalau untuk si change page ini, dia emang sebagai bisa bisa untuk conditional rendering juga. Sorry, ini navigate balikin. Nah, misalnya conditional renderingnya cons ini ya. Aku bikin ini dulu. Cons is login sama dengan true. Nah, aku bisa bikin if atau jangan if is login. Apakah udah login? Kalau udah render in. Aduh. Kalau udah rendernya ini, guys. Kalau udah rendernya ini di dalam ini lagi ya. Tadi table row gimana sih? In conditional rendering. To do list, to do map, build button. Bukan di add to do page. Oh, pakai buka kurung biasa dulu. Pakai buka kurung ditutupi ini ini. Nah, ini oh ya. Oh, gini. Nah, ya Allah, kenapa lagi ini? Sorry, bentar. Conditional rendering itu bisa disimpan di sebelum return. Is login. Is login. Div. Oke. Nah, navigation yang tadi navigation navigate ya. Sorry. Aku ngimportnya sebagai apa? Navigate. Aku ngimportnya sebagai navigate. Navigate.
Ih, nah, navigate to apa? Add, ya. Atau login. Karena conditional rendernya kayak gini ya. Kalau misal apakah aku udah login? True. Kalau udah login ya tampilin home. Misalnya aku isinya false. Nah, dia bakal ke halaman login. Nah, jadi kalian tuh bebas untuk pindah halaman itu mau pakai apa? Mau pakai use navigation. Use navigation ini enaknya adalah suatu function. Jadi kalian bisa panggil di mana aja. Kalau link itu adalah suatu HTML, jadi kalian bisa tutupi event atau misalnya tombol atau apa yang kalau misalnya diklik bakal manggil si link. Nah, kalau khusus navigate dia adalah suatu komponen yang dia akan saat rendering. Nah, jadi saat kalian rendering ini, kalau dia terpanggil, baru dia kalau dia terpanggil saat rendering, maka dia akan menjalankan navigation-nya. Intinya kayak gitu. Nah, apakah ini best practice, Kak? Islogin kayak gini? Isloginnya enggak, tapi conditional renderingnya iya. Misalnya kalau kalian pengen berasumsi isadmin atau iya isadmin apa enggak saat login dan pengen diarahin ke yang lain, misalnya, yaudah kalian bisa islogin yang atas navigate ke halaman admin, yang bawah navigate ke halaman home biasa orang-orang. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kalian cek Tokopedia, misalnya kalian login. Nah, login kan defaultnya sebagai user apa sebagai customer kan. Kalian bisa juga masuk ke toko. Nah, ini linknya beda nih, seller Tokopedia.com, tapi sama-sama akunnya Farhan. Ini jatuhnya kayak is merchant dan is customer kayak gitu. Oke, balik lagi. Aduh, is login masih ada. Teruin dulu aja. Tadi udah sampai si React Router. Sekarang kita managing tree komponen. Oke, komponen tree. Tadi sebenarnya sempat sedikit dibahas. Nah, eh, ini juga ada yang nanya. Oh Kak, page kita tuh di bisa file ya? Iya, jadi best practice-nya React itu selain best practice, ini juga untuk memudahkan kalian atau orang atau tim kalian ngoding selanjutnya. Nah, semua yang berhubungan sama pages, misalnya halaman ini, halaman login, halaman add to do, halaman home, itu bikinnya di dalam page. Panjang dong kalau misalnya halaman kayak Facebook udah banyak. Nah, untuk manggil untuk manggil beberapa misalnya yang kayak repetitif termasuk komponen, kalian bisa panggil komponennya, pisahin komponennya di dalam sini. Ini contohnya aku punya button aja aku bikinin ini, bikinin komponen sebagai khusus delete button. Aku bikinin table row untuk si barisnya, tapi ditutupnya di sekelilingnya aku punya namanya tab to do list. Nah, to-do list ini komponen yang aku masukin ke homepage keseluruhan. Sebenarnya homepage segini sih, homepage-nya segini. Ini kan header ya, atau navigation bar. Segini. Oke. Oh iya, intermezzo. Nah, untuk search, kemarin kan aku nyontohinnya kurang tepat ya. Aku nyontohinnya filter, tapi return yang to-do dot title-nya sama dengan search. Nah, ini kan tentu nggak akan dapat ya. Tentu nggak akan dapat. Kecuali kita udah tahu namanya, kita copy paste dulu ke sini, baru kita sini. Nah kan hanya masuk satu. Nah sebenarnya ada cara yang lebih bagus. Nah kita bisa pakai functionnya JavaScript namanya includes. Nih kita bisa langsung filter datanya nih, filter to-dos. Makanya aku variabel baru namanya filter to-dos. Jadi to-dos-nya tolong difilter. Filternya kayak gimana? Dia nanya. Oke, to-dos ini punya to do, nggak ada S-nya ya, single. Nah, setiap to-do-nya, tolong dilihat judulnya apa, translate ke huruf kecil semua, jadi M kapital bakal jadi M kecil, IRD ini bakal jadi IRD kecil, dan includes, jadi string ini apakah di tengah-tengahnya atau di dalam atau sebagian dari ini ada search yang udah di lowercase juga,
Misalnya nih, sekarang tuh jadi aku bisa kayak gini, ERD. Sorry, kok ke save? Misalnya nih ada men. Nih, men kapital, men kecil. Nah, tapi men kan tetap bagian dari si ini kan. Men. Nah, ini ada mennya. Men. Ini ada mennya. Ini ada mennya. Nah, makanya ke filter. Kalau aku lebih sempurnakan ini lagi, ERD. Dia ada ERD. Kalau ERD-nya kecil, ERD. Masih kebaca. Karena dia ada to lowercase. Dan dia dicek. Ubah dulu jadi string dot includes. Apakah di dalam string ini ada string ini? Kalau ada, true. Nah, kalau filternya true, artinya disimpan. Nah, pakai filter ini tuh buat kalian nyimpen data yang udah sesuai dengan yang kalian inginkan. Di mana kondisinya adalah judulnya mengandung kata-kata yang ada di dalam search. Search yang mana ini? Search-nya dari search bar. Oke, intermezzo dan managing component tree. Oke. Kalian punya pages, kalian punya komponen. Untuk data manajemen kalian bisa simpan di lokal. Kalau misalnya ada yang dari API bisa disimpan di API. Nanti di tugas ada di dalam network.js. Spoiler. Oke, nah sekarang handle network management data. Oke, udah masuk ke handle network data management ternyata. Oke, sorry. Nah, kita tuh aku bikin satu lagi page namanya sorry. Aku bikin satu lagi page namanya login. Kalian bisa lihat di sini namanya login page. Aku simpen dulu ke dalam sini. Root. Kok gini? Nah. Bentar. Kok gitu sih? Ini kan di sini. Ini di sini. Nah, root, buka, tutup. Buka, tutup, buka, tutup, tutup. Ini tutup. Ini tutup. Bentar. Aku kurang mudeng, guys. Oh, ini lupa tutupnya. Nah, sini. Sini. Oke. Nah, aku udah punya halaman lagi namanya login. Sorry, typo. Ini login. Saya izin tanya untuk konfirmasi. Berarti untuk menampilkan data yang udah disubmit di add to do ke homepage cuma import function get to do's dari file. Add to do's sama bikin use effect tadi coveran ya. Iya Eva, benar. Sebenarnya kalian bikin kayak aku aja. Maksudnya best practice-nya disimpan di file lokal. Semua fungsinya simpan sini. Add to do, get to do, delete to do's ini simpan di sini semua. Karena kan manipulasi data di dalam satu file yang sama ya. Arahnya di sini nih. Arahnya di sini, manipulasinya di sini. Nah, kalau misalnya kalian pengen melakukan aksi misalnya add to do's, yaudah import aja add to do's-nya. Nih, aku add to do page, dia nge-import function dari util. Nah, saat navigate, balik lagi ke home, jangan lupa use effect-nya selalu simpan get to do's. Kalau delete karena kebetulan halaman yang sama, ya udah kalian langsung set to do's-nya aja di function delete-nya. Kayak gitu ya, Pak. Sama bikin use effect. Iya, pokoknya yang penting use effect-nya. Kenapa use effect-nya penting? Karena kalau nggak ada use effect, datanya tuh nggak re-render. Jadi datanya kalian udah nambahin satu, ya udah tampilnya cuma 5. Karena nggak di-render ulang kan. Jadi datanya hanya di memori kita aja. Memori komputer maksudnya. Oke, sekarang ku contohin dulu how to use API using Fetch. Aku, ini spoiler, ini tugas kalian nanti. Jadi udah dibuatin server sama kakak-kakak vokasi ya, maksudnya Kak Dias. Nih, URL-nya jangan diubah-ubah ya.
URL-nya ini jangan diubah. Ini servernya Kadias. Nah, dia bawa username dan password. Ini yang udah keregister. Kalau dia login, dia akan ngirimin ini nih. Ini persis sama tugas kalian di W10, week 10. Nah, sekarang gimana caranya kita manggil untuk dapetin data token ini, tapi nggak via Postman. Kalau Postman kan ya copy paste juga ujung-ujungnya. Caranya gimana? Nih, aku udah bikinin API.js. Ini kesampingan dulu. Nah, aku bikin function namanya login. Login ini dia nerima parameter namanya apa? Parameter satu objek. Objeknya apa? Objeknya username sama password. Akan kusamain sama ini biar gampang. Kalian bebas parameter yang mau dibuat satu objek, apa mau parameternya ada dua, ada username ada password, nggak masalah. Nah, kalian perhatiin nih, option ini penting. Kenapa? Ya ini menentukan metode kalian apa post. Nih, berarti ini post kan, warna kuning kan. Kalian pakai post. Nih, tapi ada get, ada put, ada delete, ada get on profile. Itu diperhatiin aja. Metodenya post, headersnya eh ini karena servernya punya server Kadias dan kalian ngeran akan di lokal kalian sendiri, jadi si headers ini tuh harus ada. Nanti ku copy dulu aja lah, nggak apa-apa. Nah, bodinya apa? Bodinya kita lihat Kadias mintanya apa? Kadias mintanya dikirim raw JSON. Berarti kita ngirimnya body karena ini di dalam body, ini body nih, body. Dan tapi kita harus JSON dulu, ubah dulu jadi JSON. JSON string username, persisin ya, username, password, username, password. Username, password, username, password. Nah, oh, apa apa. Ini just apa? Quick ini aja ya, quick brief aja. Karena ini nggak kalian bukan nggak kalian implement, ini udah disediakan nanti. Nanti ku kasih tahu pas tugas. Oke. Nah, pokoknya nanti kalian dapet. Nah, response JSON ini. Ini tuh responsnya dalam bentuk JSON. Responsnya apa? Objek yang isinya ada data. Yang data adalah objek yang isinya ada token. Makanya aku ngambilnya kayak gini. Response, data, token. Nah, terus Kak maksudnya akses token ini apa? Oke, good, nice question. Sekarang kita loginnya. Kebetulan aku belum bikin. Nih, kita punya bikin use state sendiri dulu ya. Oh, ini udah ada use state-nya, sorry. Use state-nya udah ada. Username udah ada. Coba page. Udah ada. Kita samain biar nggak ini Dias Akva sama passwordnya Vokasia. Vokasia. Gagal login. Kok gagal login? Ini aku kasih alert aja. Nah, to do handle login here. Kita udah bikin function namanya apa? Login. Login dari utils API. Nih, utils API butuhnya apa? Username sama password. Username si mana nih? Aku udah pisah username sama password. Tinggal dikirim. Username, password, bentar. API return. Jangan lupa di return. Di return ini dia dikembalikan ya. Jadi function ini punya suatu respons apa? Punya suatu respons nama isi token ini. Dan kalian perlu lihat dia adalah function asinkronus. Maka saat dilakuin login, si function ini harus asing kayaknya. Kayak bisa. Oh, pakai ini, pakai promise then catch. Karena kan function login ini kan nggak bisa asing kan, nggak bisa asing gini. Kayaknya bisa, oh nggak bisa ya? Iya, nggak bisa asing. Marah dia.
Nah, jadi kalian pakai then catch. Then response konsol response dulu ya. Kita konsol response-nya aja dulu. Ini di komen dulu. Sorry. Set. Nih, setelah aku klik submit, nih kan on submit ya. Ini kan yang tadi ya on submit. Setelah on submit, dia bakal ngirimin username sama passwordnya ke dalam login. Nah, responsnya aku konsolok, aku print. Oke, ini. Nah, terus kalau ada respons, gimana Kak cara nyimpennya biar kalau misalnya kayak tugas-tugas sebelumnya kan kita akses token itu akan selalu dibawa kemana-mana ya. eh untuk misalnya ngubah data dan untuk mengetahui kalau ini tuh user user aktif. Itu gimana, Kak? Nah, kalian kalau lihat, aku tadi udah ngoding duluan. Nih, dia ada nih, nih dia ada lokal apa? Kalian buka application, buka local storage, cari URL kalian. Nah, kalian tuh ada namanya access token. Ini yang sempat aku bahas di JWT di bagian backend. Nah, token kalian tuh disimpan di sini. Loh Kak, fungsinya mana? Tadi aku nggak lihat. Nah, fungsinya tuh tadi di AJS. Nih, namanya put access token. Pakai aja nih, local storage set item nih. Dia akan disimpannya di local storage kalian. Local storage ya, tanda kutip local storage. Kalau kalian pindah HP, ya local storage-nya udah bukan local storage. Makanya kalau kalian login di HP, kalian pengen login di laptop, ya otomatis login kan. Tapi kalau kalian login di laptop yang sama, di browser yang sama, si itunya bakal terus ke bawah nih. Aku buktinya ya. Nih aku bawa ini ke sini. Kalau aku cek si akses tokennya lagi, dia tetap simpan. Nah, inilah yang ngebuat si Facebook itu nggak logout, Twitter itu nggak logout, itu tuh akses token. Mereka tuh nyimpan akses tokennya di local storage kita atau session storage bebas atau di cookies, tergantung best practice-nya gimana. Cuman untuk gampangnya kita akan implement namanya sih local storage. Nah, untuk nyimpen datanya, kalian masukin ke dalam login. Nih, login kan dapat akses. Nah, kalau misalnya nanti lihat yang tadi saja ya. Put access token. Nah, untuk Kak, kalau misalnya aku pengen nembak API yang butuh butuh apa namanya token gimana ngirimnya? Kan nanti bakal dikirim ke sini nih, header, authorization, terus bearer, sorry, ini lebih gampang. Bearer, akses token. Ini gimana? Nah, itulah fungsinya si get access token ini. Get access token ini. Nih, contohnya aku balik lagi ke login page. Nah, daripada aku konsolok response, aku konsolok get access token. Jangan lupa diimport. Dan itu function, jangan lupa diinvoke. Nih, kita balik lagi ke konsol. Nah, dia tetap keluar. Padahal tadi konsolok si response-nya udah nggak ada. Karena aku ngambilnya ini langsung direct dari sini. Dari application local storage. Jadi kalian nanti pas sebelum hit API, ngambilnya kayak gini ya. Get access token, baru dikirim ke headers kayak gitu. Nah, Kak, terus apakah ini bisa dibikin ini, Kak? Misalnya kalau udah login, aku pengen langsung navigation ke halaman yang sesuai. Nih kita cek dulu ya. Misalnya aku salahin passwordnya. Nah, invalid kredensial kan. Nih, invalid kredensial. Oke. Nah, kan tadi aku if sukses kan. Kalau sukses, nah if response, kalau responsnya ada, tolong navigasi ke halaman home. Kalau responsnya nggak ada atau kita nggak dapet token, gagal login. Token tidak diterima. Nah, ini langsung ke halaman login. Kalau aku salahin, dia fuzz.
Sorry, token. Oh, nggak bisa. Berarti if response. Berarti ini harus dibenerin di bagian API-nya. Nah, ini kasih tanda tanya aja. Nah, ini tanda tanya maksudnya apa? Jadi, kan ini datanya di dalam data lagi ya. Token ini di dalam data ini di dalam response JSON. Nah, jadi kalau kalian kasih tanda tanya di depan, kalau misalnya dari depannya udah nggak ada, dia nggak akan nyoba nyari belakangnya apa. Kalau kalian kayak gitu, kalian bisa menghindar. Oh, belum di save kali ya? Kalian bisa menghindari error. Enggak deh, masih error. Response JSON. Oh, ini put access token, sorry. Masih ada di sini tanda tanya. Lupa. Tanda tanya, tanda tanya. Nah, nih. Kan aku salahin nih. Dia kan gak jadi dapat token kan? Dia jadinya dapatnya message kayak gini, invalid credential atau salah password, salah email lah kalau kalian yang kerjain waktu di tugas weekend 10 tugas week 10. Nah, kita kan otomatis kita nggak punya respons nih. Si data tokennya nggak ada alias undefined. Mau buktinya? Buktinya ada di sini. Kita konsolok aja si responsnya. Nih, undefined. Karena undefined, jangan dinavigasi ke halaman home. Kan akunnya nggak bener. Jadi nggak usah lah ke home. Bilang aja, kasih alert, login token tidak terkirim. Nah, itu cara handle-nya. Cara handle login page gimana, cara nyimpen tokennya gimana, kayak gitu. Nah, terus ada lagi nih satu materi terakhir sebelum kita masuk tugas ya, guys. Jadi, kan kalau kita belum login, katakan aku nggak punya ini ya, aku nggak punya akses token nih. Akses tokennya aku hapus. Akses tokennya aku hapus. Aku tuh sebenarnya nggak, kalau akses tokennya aku nggak ada, aku tuh nggak boleh ngeakses ini. Harus di redirect ke halaman login. Caranya kayak gimana? Ya udah Kak, pakai yang tadi aja yang rendering conditional rendering. Itu bisa. Tapi apakah kalian mau ya conditional rendering di setiap halaman kan enggak. Terus cara yang benernya gimana Kak? Cara yang benernya kalian bisa handle routingan kalian. Nih, routingan kalian untuk bikin kalau routingan tertentu harus loh, kok nggak bisa ya bener. Buka tutup. Buka tutup. Ini. Nah, nah, nih. Kalian bisa bikin ini namanya. Require out atau protected root bikin function sendiri untuk ngecek orang itu udah login apa belum. Sebenarnya ini basically mirip kayak yang di sini, yang tadi aku contohin yang is login. Tadi aku contohin mana? Di add ya, di sini kan? Oh, udah nggak ada. Yang tadi aku ini nih, nih. Ini sebenarnya mirip kayak gini, tapi di paling kita simpen itu di routeran paling luar. Kita simpan itu di routingan paling luar. Nah, makanya kita bikin function aja. Oke, required out, artinya butuh login. Ini login aja ya namanya biar nggak rancu. Nah, kita bikin suatu komponen namanya need out, need login. Dia tuh akan ngecek orang udah punya akses token apa belum. Dengan apa? Dengan get access token ini. Terus si use location ini buat apa, Kak? Use location ini tuh buat nandain halaman kita sekarang. Ini sebenarnya boleh boleh dihirauin dulu aja sih. Cuman ini best practice-nya aja. State-nya kalian gak usah ngirim state kayak gini juga cukup. Nih, mana? Kayak gini ya. Ini simple nih. Ya udah, ini aja. Nih, butuh login. Cek dong, ada akses token apa enggak? Simpan di dalam out. Ada akses token enggak? Kalau enggak ada, lempar ke login. Kalau ada akses token, outlet. Outlet ini adalah bawaan dari React Router DOM. Outlet ini tuh intinya eh,
luaran dari suatu routeran, apa kayak disebutnya kayak ini, div kosong. Nah, ini ini kan jalan-jalan aja kan, dan kalian bisa nulis di dalamnya kan. Nih, jadi outlet itu biar eh, dia tuh bisa disimpan di paling luar. Nah, kayak gini nih. Routingan ini kan yang sebelum yang tadi ya. Routingan yang nggak perlu login, aku simpen di paling luar. Routingan yang dia perlu login, aku simpen di dalam routingan yang dia manggil dulu function need login. Kenapa elemen? Karena basically pengennya oke, routingan ini pengen ngecek dulu di apa render sebagai elemen, jalanin function need login, apakah dia boleh? Kalau misalnya boleh, lepasin, lepasin suruh add aja. Kalau misalnya dia nggak boleh, ya lempar ke halaman login. Nih misalnya nih, aku kan di login nih, aku pengen nge-home, tuh balik lagi ke sini. Aku pengen ngecek halaman add, balik lagi ke sini. Tapi kalau aku ngecek yang halaman yang nggak ada, jadi di halaman yang nggak ada karena dia nggak termasuk halaman ini. Kecuali nih, aku bikinin satu lagi. Ini apa? Login stats. Nah kayak gini ya. Nih, nih login stats. Nah, dia bakal kelempar karena apapun yang ada di dalam si root dengan elemen need login, dia akan dicek apakah dia sudah login atau belum. Makanya ini protected root lah disebutnya tuh protected root. Oke, nih coba kalau kita udah login kan ini akses token nggak ada nih. Kita login, akses tokennya udah ada. Kalau akses tokennya ada, aku udah bisa ngecek ini, aku udah bisa ngecek ini semua. Karena dia setelah dia ngecek ini terus nih, need login nggak, need login nggak, need login nggak. Oh, udah login nih, udah login, aman. Kayak gitu guys. Tadi ini sedikit aja, yang penting tuh ini sama setup login. Kak, yang register gimana? Kalian harus explore sendiri untuk register. Kebetulan, tugas kalian langsung intermezzo ke tugas. Bukan intermezzo sih, langsung ke bagian paling akhir dari materi hari ini. Salah. Oke, nih aku udah bikin repository baru. Namanya W13 aplikasi catatan. Ini sebenarnya untuk readme-nya kalian aja. Oh iya, untuk Untuk tugas yang minggu kemarin yang dikumpulin minggu ini, kan aku udah bilang bakal dikumpulin hari Kamis ya. Nah, tapi karena aku baru ngasih materi tambahan terkait React routernya per tadi, deadline-nya aku mundurin satu hari lagi. Tolong dimanfaatin ya semuanya biar nilainya sempurna. Jadi Jumat 2359. Tapi tolong udah semua requirement-nya udah terpenuhi, termasuk multiple page dengan add page. Oke, sekarang masuk ke aplikasi catatan 3. Nah, ini dari catatan V2 ya, ini sorry salah. Ini V2 diubah menjadi aplikasi catatan V3. Requirement-nya yang asalnya 2 halaman, yaitu catatan dan home, tambahkan halaman login dan register. Halaman catatan pakai state management, tambah catatan pakai state management, eh, halaman home daftar catatan, halaman login ini, halaman login untuk login, halaman register untuk registrasi, pakai React Router DOM. Nah, menampilkan catatan. Nah, menampilkan catatannya, oh ini salah. Nah, menampilkan catatannya, kalian tuh ini bukan hardcode ya, sorry nanti aku ini. Pakai data yang ada di API sini. Nih, note itu catatan ya. Nih, aku udah punya login, aku punya token, tokennya aku bawa. Oh, benar. Token is not valid.
not found, get all nodes. Error not found, not found. Host. Oh, ini host. Sorry, ini harus ini. Nah, nih aku kan belum punya catatan ya. Ini aku tambahin dulu catatannya. Tokennya nggak valid. Sorry. Nah, ini aku udah bikin catatan. Ini API kalian sebenarnya. Kalian kan udah bikin API itu yang MyToDo. Mirip-mirip. Nih, aku udah punya satu catatan nih. Nah, datanya ngambil dari situ. Datanya ngambil dari network ini. Nah, networknya gimana, Kak? Tadi kan Kakak nggak ngasih semua. Nah, kalian nggak usah mikirin. Jadi aku dan kakak-kakak vokasi lainnya tuh udah nyediain nih. Function-functionnya udah kita sediain semua. Get access token, put access token, eh nih, tadi kan aku login, put access tokennya di dalam login ya. Nah, berarti put access tokennya belum dipakai tuh. Makanya kalian harus pakai put access tokennya sendiri ya. Nah, fetch dengan token artinya apa? Fetch dengan token ini tuh eh mana sih get user? Oh, ini nih dipakai di bawah nih. Oh, ini kalian gak usah mikirin ini. Kalian gak usah mikirin yang ini gak usah dipikirin. Nah, kalian implement login pada halaman login, implement register pada halaman register, get user log ini buat ngecek apakah dia bisa pakai get access token sih. Eh yang login ini valid apa enggak? Add note ini buat sorry. Add note ini buat nambah catatan. Ini post yang ini API-nya yang ini. Create note, add note to create note. Udah disesuaikan nih, base URL-nya udah ada nih. Kalian tinggal pakai aja fungsinya, pakai aja nih. Add note, tolong bawa title sama bodinya. Get notes untuk nge-get list, get note by ID ini untuk detail. Tapi suruh belum sama detail. Jadi aman. Jadi kalian kerjainnya yang disuruh aja. Login, register, homepage, add to do. To do lagi. Add catatan. Delete juga. Delete kan udah ada ya. Udah ada tombolnya. Kalian bisa pakai tombol, kalian bisa pakai icon, itu bebas. Ini udah disediain semuanya. Nah, kalian tinggal pakai. Nah, kalian tolong ubah yang sebelumnya kalian panggil ini tuh semuanya di lokal sini, lokal. Nah, kalian pakai network.js. Jadi ininya di-download aja, di-download terus copy ke branch kalian. Nah, terus Kak Postman-nya di mana? Nih, Postman-nya di sini nih. Vokasia aplikasi catatan Postman Collection. Hmm. Kalau kayak tadi gagal nih, hostnya masih warna merah kayak gini, kalian copy paste aja dari yang login. Dari yang ini ya. Oke. Oh iya, tadi aku belum apa? Oke, lanjut dulu deh. Daftar catatan udah dari API, form tambah catatan, catatannya udah nembak API, halaman login nembak login, nih melakukan hit API tiap kali button diklik ke endpoint login yang telah disediakan untuk mendapatkan token out yang akan digunakan untuk autentikasi bearer register. Jadi setelah kalian register, kalau misalnya sukses, itu udah kayak sama dengan login gitu. Nah, menjaga state user ketika sudah login atau tidak. Nah, ketika user belum login, maka diarahin ke halaman login atau customer. Kalian bisa pakai protected root yang tadi aku contohin. Kalau kalian belum login, ketika user sudah login, maka akan diarahkan ke halaman home. Terdapat function untuk logout.
Nah, ini yang belum aku kasih tahu. eh Logout itu, login itu basically kan hanya nyimpen akses token kan. Nah, logout itu lebih simpel lagi. Function logout local storage dot remove item. Namanya apa? Akses token. Nah, ini function untuk logout. Panggil ketika kalian ngeklik tombol logout. Nah, udah. Kalau kalian udah nggak punya akses token, seharusnya kalian dilempar ke halaman login lagi. Kayak gitu. Menerapkan seluruh fungsional pada versi perlu diubah menjadi hit KPI. Gunakan fungsional di network JS yang udah dikasih biar gampang. Kalau mau implementasi boleh, mau nyoba-nyoba. Pada tugas ini disediakan Postman untuk testing dan network JS untuk implementasi. Jadi Postman dilakukan untuk testing kayak gini, untuk development doang. Nah, untuk aslinya kalian hit via API, pakai fetch yang apa pakai network JS atau fetch yang udah ada di network JS. Lanjutannya sama, pakai framework CSS. Pengumpulannya sama, namanya diganti V3. Oke. Yang kedua, Google-nya akan aku kasih di Jumat siang atau Jumat sore. Harapannya Jumat 2359 udah kekumpul semua ya guys. Nggak apa-apa kok, ditunggu. Oke, nah untuk tugas sudah selesai, tapi ini aku ada tambahan dulu ya. Tadi sedikit banyaknya, kan tadi delete datanya kita pakai indeks kan. Nih, indeks. Nah, karena datanya udah bakal ada ID-nya, nih udah ada ID-nya, nah maka ID-nya ini yang kalian pakai. Jadi eh, contohnya dataku udah ada ID nih, ID. Saat delete yang dibawa ID, jangan indeks. On delete bawa ID jangan indeks. Pas di homepage function delete-nya pakai ID jangan indeks. Delete tudusnya juga pakai ID. Jadi filternya todo.id sama dengan ID. Oh, ini filter nih. Ini pakai filter ya. Jadi tolong filter array to do's yang nggak ada ID-nya. Kenapa yang nggak ada ID-nya? Karena ID-nya udah kita hapus kayak gitu. Ini buat yang delete menggunakan menggunakan ID. Tadi kan aku nyontohnya pakai indeks ya. Sekarang pakai ID. Itu biar menggampangkan karena di API-nya pakai ID nih, di delete ini pakai ID nih. Nih, pakai ID. Buktinya apa, Kak? Nih, kan tadi ada nih aplikasi catatan ya. Ada. Nih, aku hapus. Bawa ID-nya tapi kalau aku token not valid, sorry. Nih, not created successfully. Harusnya setelah kayak gini kalian panggil lagi si get catatan. Harusnya listnya udah sesuai sama yang di database. Catatan. Notabene lagi apa namanya? Pemberitahuan aja buat kalian ini udah diimplementasi pakai database. Jadi ini basically tugas individual server kalian atau tugas-tugas movie DB kalian. Nah, kalian implementasikan di front end-nya. Ambil datanya dari sana, nggak lagi dari lokal. Dan tugas ini kayak ini kan masih masih Fitri ya. Nanti bakal nyambung lagi ke V4. Kayaknya nanti bakal ku kabari lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi aku cukup. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau dikonfirmasi soal tugas, soal materi, terutama yang tadi baru ku jelasin. Kalau misalnya nggak ada, boleh diakhiri kali, Mas Fajar. Oh iya, jangan sungkan ya kalau misalnya mau nanya atau apa. Nggak apa-apa kok nanya mau materi sekarang, mau materi yang kemarin.
mau misalnya masih nanya soal yang initialization React-nya masih gagal Kak, tapi aku malu nanya. Nggak usah malu, nggak apa-apa, nanya aja. Aku bakal selalu bahas. Oke, sorry Mas Fajar tadi motong, boleh dilanjut. Mungkin sebelum ditutup seperti biasa kita dokumentasi dulu ya. Teman-teman boleh dinyalakan dulu kameranya. Nyalain yuk kameranya guys, biar sekalian absen. Takutnya nanti kalau kalian dilihat gak pakai kamera, absennya dilihat kayak ini orang ada nggak sih absen mulu tapi nggak pernah ini. Yuk, sekali aja foto-foto kita. Yuk, dikit lagi yuk. Yang lainnya boleh buka cam. Bentar dong kok, foto doang. Mungkin segini aja ya teman yang bisa on cam. Ada lagi. Terlalu malam ya, kita langsung dokumentasi aja. Oke. Saya hitung semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Guys. semuanya. Terima kasih yang sudah hadir untuk hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan masih ada 2 hari lagi dari sekarang. Semoga bisa maksimal tugasnya. Eh, Mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di mentoring selanjutnya. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih untuk Kak Farhan juga. Mungkin saya tutup ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semangat, semangat.